Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bertemu lagi dengan saya Wikan Galuh Widiarto, Magister Pendidikan, yang membahas mengenai psikologi kepribadian. Pada pertemuan hari ini kita akan belajar mengenai Skinner, analisis perilaku, dan bagaimana itu bisa membentuk kepribadian seseorang. Oke, saya sapa dulu bagi para pemirsa. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat jika ada di kediamannya masing-masing, dan apabila sedang mengalami musibah, semoga musibahnya bisa segera terselesaikan sehingga teman-teman semua bisa kembali sehat secara fisik dan mental. Oke, baik. Kali ini kita akan membahas mengenai analisis perilakunya Skinner. Lalu bagaimana itu bisa mempengaruhi kepribadian seseorang. Oke. Materi yang akan disajikan dalam video ini adalah salah satu pengantar. Nah, teman-teman bisa belajar dari berbagai sumber, bisa dari jurnal, bisa dari buku, dan lain sebagainya mengenai analisis perilaku Skinner. Banyak hal-hal atau banyak buku-buku sumber rujukan yang membahas teorinya Skinner seperti itu. Oke, saya mulai. Yang pertama kita akan membahas mengenai gambaran umum dari teori Skinner. Nah, di sini Skinner itu merupakan seorang penganut yang determinisme dan environmentalis. Artinya perkembangan individu itu dipengaruhi oleh deterministik dan lingkungan dari diri individu. Yang pertama, sebagai penganut determinisme, ia menolak semua gagasan mengenai keinginan dan kebebasan. Seperti itu. Perilaku manusia tidak berasal dari tindakan yang memiliki keinginan, namun seperti fenomena yang dapat diobservasi, hal tersebut telah ditentukan berdasarkan aturan dan dapat dikaji secara ilmiah. Sedangkan sebagai seorang environmentalis, Skinner berpendirian bahwa psikologi harusnya tidak menjelaskan perilaku dengan landasan komponen fisiologis atau konstitusional dari organisme, tetapi dengan landasan stimulus lingkungan. Seperti itu. Ia menyadari bahwa faktor genetik juga cukup penting, tetapi meyakini bahwa lingkungan itu juga membentuk kepribadian dari seorang individu. Seperti itu. Itu tadi gambaran umum dari teori analisis perilakunya Skinner. Nah, sekarang kita memasuki materi mengenai biografi dari Skinner itu sendiri. B.F. Skinner atau kepanjangannya Burrhus Frederick Skinner dilahirkan pada 20 Maret 1904 di Susquehanna, Pennsylvania. Dia anak pertama atas pasangan William Skinner dan Grace Mange Burrhus Skinner. Seperti itu. Ayahnya adalah seorang pengacara dan politisi ternama, sementara ibunya adalah seorang ibu rumah tangga yang merawat kedua anaknya. Seperti itu. Teman-teman semua bisa mempelajari lebih jauh mengenai biografi B.F. Skinner, salah satunya di buku Face and Face yang dijadikan rujukan dalam materi yang saya sampaikan. Seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Nah, Skinner sendiri juga menjelaskan sekilas mengenai karakteristik ilmu pengetahuan. Di sini Skinner menjelaskan bahwa ilmu pengetahuan itu memiliki 3 karakteristik utama. Pertama, dia bersifat kumulatif. Kedua, merupakan suatu sikap yang menghargai observasi empiris. Dan ketiga, ilmu pengetahuan adalah suatu pencarian atas keteraturan dan hubungan yang berdasarkan hukum-hukum. Seperti itu. Itu karakteristik menurut pandangannya Skinner. Nah, selanjutnya kita sudah memulai materi inti dari analisis perilaku. Skinner itu mengenali 2 bentuk pengkondisian, yaitu klasik dan operan.
Jika klasik dijelaskan sebagai suatu respon diperoleh dari sebuah organisme dengan suatu stimulus yang spesifik dan dapat diidentifikasi. Sedangkan operan atau pengondisian itu dijelaskan sebagai sebuah perilaku dibuat lebih mungkin untuk terjadi saat diberikan penguatan secara langsung, seperti itu. Kalau yang satu ada stimulus, ada respon, yang satu itu ada pengondisian, yaitu dengan caranya salah satunya penguatan secara langsung, seperti itu. Oke, langsung saja. Nah, Skinner juga menjelaskan kunci dari pengondisian operan adalah penguatan langsung dari sebuah respon. Jadi ketika ada respon tertentu langsung diberi sebuah penguatan sehingga perilaku itu akan muncul berulang atau muncul kembali untuk selanjutnya. Nah, di sini organisme melakukan sesuatu dan didukung oleh lingkungannya. Jadi ada dukungan oleh lingkungannya. Kemudian penguatan akan meningkatkan kemungkinan dari perilaku yang sama untuk terjadi lagi. Jadi akan ada pengulangan perilaku yang mendapatkan penguatan tadi, seperti itu. Pengondisian ini disebut pengondisian operan karena organisme beroperasi dalam suatu lingkungan untuk menghasilkan suatu efek yang spesifik. Nah, di sini dijelaskan pengondisian operan dapat mengubah frekuensi dari respon atau kemungkinan suatu respon akan terjadi. Nah, penguatan tidak menyebabkan suatu perilaku, namun meningkatkan kemungkinan bahwa perilaku tersebut akan diulang lagi. Jadi bukan menyebabkan suatu perilaku ya, tapi meningkatkan bisa intensitasnya, frekuensinya atau durasinya, seperti itu. Oke, yang pertama ada konsep mengenai shaping atau pembentukan. Nah, di sini adalah suatu prosedur ketika peneliti atau lingkungan memberikan suatu penghargaan atas perkiraan kasar dari perilaku tersebut, lalu perkiraan yang lebih dekat dan terakhir perilaku yang diinginkan. Jadi ada skala perkiraannya, dan ini prinsipnya shaping ini untuk penguatan suatu perilaku di dalam diri individu, seperti itu. Yang perlu dipahami ketika kita belajar tentang analisis perilaku, nanti pasti ada konsep yaitu ABC. A antecedent, B behavior, C consequent. A itu sendiri adalah stimulus ketika perilaku muncul atau peristiwa yang mengawali. Nah, B itu adalah perilaku yang muncul, dan C itu sendiri adalah konsekuennya. Seperti itu. Yang perlu dipahami memang salah satu tokoh atau bisa dikatakan Skinner itu juga merupakan tokoh yang mengembangkan konseling, yaitu konseling perilaku. Nah, teman-teman bisa mempelajarinya di kemudian hari mengenai materi konseling itu sendiri. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai konsep penguatan. Nah, penguatan itu adalah atau istilahnya reinforcement memiliki dua efek. Yang pertama adalah memperkuat perilaku dan memberikan penghargaan pada orang tersebut. Kalau penguatan adalah memperkuat perilaku dan memberikan penghargaan. Kalau hukuman adalah menghilangkan atau mengurangi. Gitu ya. Oke, saya kembali lagi. Penguatan ini ada dua contohnya, yaitu penguatan positif dan negatif. Kata kunci dari penguatan adalah memperkuat perilaku dan memberikan penghargaan. Nah, penguatan positif itu dijelaskan sebagai setiap stimulus yang saat dimasukkan dalam suatu situasi meningkatkan kemungkinan bahwa suatu perilaku akan terjadi. Jadi contohnya penguatan berupa yang positif itu makanan, minuman, uang, kenyamanan fisik dan lain sebagainya, yang mana itu bisa memperkuat perilaku individu. Oke, yang selanjutnya ada penguatan negatif, yaitu menghilangkan suatu stimulus yang tidak disukai dari suatu situasi sehingga dapat meningkatkan kemungkinan bahwa perilaku sebelumnya akan terjadi. Jadi prinsipnya sama, meskipun ini penguatan negatif, ini bukan atau tidak sama dengan hukuman.
Karena prinsip penguatan adalah meningkatkan perilaku meskipun negatif. Kalau negatif itu berarti ada sesuatu yang ditarik stimulusnya dari individu, yang mana itu akan memunculkan perilaku yang diinginkan atau meningkatkan perilaku yang diinginkan. Apa ya contohnya yang mudah itu? Nah, contohnya begini. Seorang pengendara kendaraan bermotor itu pasti memiliki surat izin mengemudi. Nah, ini ketika seseorang melanggar peraturan lalu lintas, harapannya kan perilaku yang muncul itu harusnya dia tertib. Maka di sini bisa jadi sesuatu yang dimiliki oleh pengendara tersebut ditarik. Apa itu? Misalkan SIM-nya ditarik. Nah, dengan adanya SIM-nya ditarik, akhirnya apa? Perilaku dari pengendara itu dia akan lebih tertib berlalu lintas. Nah, meskipun pada akhirnya ketika SIM-nya ditarik itu biasanya kan yang terjadi itu ada pemberian denda. Nah, itu sudah berupa hukuman. Kalau penarikan SIM-nya tadi masih berupa penguatan negatif. Kalau sudah diberikan sesuatu berupa tilang, itu berarti sudah hukuman, yaitu hukuman positif karena dia memberikan sesuatu untuk mengurangi. Yang dikurangi adalah perilaku melanggarnya. Kalau ditarik tadi bisa jadi sebagai penguatan negatifnya agar individu lebih tertib. Nah, ini biasanya kan sebenarnya bisa jadi ketika SIM ditarik itu kan tidak selalu kena tilang ya, bisa jadi sebagai sebuah peringatan, utamanya bagi para siswa misalkan seperti itu. Jadi itu merupakan salah satu contoh yang misalkan bisa dikatakan penguatan negatif. Oke, selanjutnya hukuman. Kalau hukuman dijelaskan sebagai pemberian stimulus yang tidak menyenangkan seperti struman, menghilangkan stimulus yang menyenangkan seperti memutus hubungan telepon seorang remaja. Kalau penguatan itu, saya ulangi lagi ya, penguatan itu meningkatkan perilaku, kalau hukuman mengurangi atau menghilangkan perilaku, seperti itu. Ini hal-hal yang berbeda meski seperti itu. Makanya tadi bisa jadi akan beririsan antara penguatan negatif dengan hukuman. Padahal itu sebenarnya konsepnya berbeda. Kalau penguatan itu pasti meningkatkan perilaku hasilnya. Kalau hukuman tuh hasil akhirnya itu pasti mengurangi atau melemahkan perilaku, seperti itu. Contoh sederhana misalkan begini. Ada anak kecil menangis, itu perilakunya ya. Nah, ternyata orang tuanya itu mencubit anaknya. Nah, konsep mencubit itu bisa jadi bukan diartikan sebagai sebuah hukuman, tapi kita lihat hasilnya, perilakunya bagaimana, meningkat atau menurun menangisnya. Jadi volumenya misalkan, ternyata setelah dicubit itu malah lebih keras. Berarti artinya cubitan itu bukan sebagai sebuah hukuman, tapi malah meningkatkan perilaku, yaitu penguatan. Nah, ini seringkali yang orang tua tidak menyadari seperti itu. Jadi konsep ini salah. Jadi mencubit anak ketika menangis dan ternyata anak tersebut lebih keras menangisnya, itu sebenarnya bukan hukuman, malah memperkuat perilaku menangis anak tadi. Nah, coba kita lihat lagi. Contohnya ada anak kecil menangis ya dengan keras. Nah, orang tuanya datang dengan memeluk anak tersebut. Ternyata setelah dipeluk, digendong, ditenangkan, perilakunya turun. Nah, sebenarnya itu artinya adalah punishment untuk mengurangi perilaku menangis anak. Makanya konsep-konsep seperti ini, terutamanya teman-teman konselor, praktisi sosial perlu lebih memahami agar ketika sudah menjadi seorang praktisi, entah bisa jadi juga orang tua, dia bisa menerapkan lebih tepat kapan memberikan penguatan, kapan memberikan hukuman, seperti itu. Makanya ketika kita bertemu dengan anak kecil, yang kita lihat adalah
konsep intinya kalau penguatan meningkatkan perilaku, kalau hukuman itu melemahkan perilaku. Kalau positif itu diberi, kalau negatif ditarik. Sama baik itu yang penguatan maupun hukuman. Oke, saya rasa itu yang bisa disampaikan untuk materi ini. Teman-teman bisa mempelajari lebih banyak di dalam bukunya Face and Face tentang teori analisis perilaku Skinner. Nah, kesimpulan yang perlu kita ambil mengenai teorinya Skinner, apa sih hubungannya ini dengan kepribadian seseorang? Nah, Skinner sendiri menjelaskan bahwa perilaku seseorang akan lebih sering muncul ketika dirinya mendapatkan penguatan dari lingkungan. Artinya, kalau kita tarik, perilaku seseorang itu akan muncul dengan dukungan atau stimulus atau penguatan dari lingkungan, sehingga dari situ kepribadian seseorang akan terlihat seperti itu. Apa namanya? Eh, contoh beberapa waktu yang lalu ada kasus seorang anak kecil itu apa namanya sudah pandai merokok, dan merokoknya itu sudah seolah-olah dia profesional seperti itu. Nah, pada dasarnya kejadian itu bisa jadi karena dia mendapatkan penguatan dari sekelilingnya. Contoh sederhananya misalkan apa namanya, anak itu ketika merokok ternyata sekelilingnya atau keluarganya malah memberikan applause. Nah, ternyata dengan applause itu anak itu bangga. Ternyata itu membuat penguatan bagi anak untuk tetap merokok. Ternyata merokok itu saya mendapatkan apa ya, dikatakan penghargaan ya dari orang-orang terdekat saya. Jadi merokok itu membuat orang itu senang. Nah, itulah yang nanti juga salah. Maka itu nanti kalau sudah terbentuk akan menjadi kepribadian anak itu sendiri. Seperti itu. Nah, itu yang bisa saya sampaikan mengenai teori kepribadian ini. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Kita bertemu lagi di materi selanjutnya di apa namanya, pembahasan psikologi kepribadian. Saya mohon maaf kalau ada salah kata. Akhir kata dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.